Halo semuanya, perkenalkan saya Agita Lovika dari Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Sekarang saya ingin membuat video tutorial bagaimana caranya menggunakan ISPT untuk mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan dan cabang perusahaan. Dan juga bagaimana caranya mengisi lampiran formulir 1771, 6, 5, dan 2. Untuk penginstalan aplikasi itu sendiri udah saya buat di video sebelumnya. Jadi sekarang kita bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi tersebut di laporan keuangan yang sudah ada. Yang pertama kita buka dulu folder di Windows C. Lalu program file kali 86 DJP. Di situ langsung ada ISPT PPH 1771. Lalu dibuka. Ini database yang sudah ada di tutorial sebelumnya video ini. Di video yang pertama. Lalu masukkan username dan passwordnya 123. Hal yang pertama adalah kita buka SPT yang ada, karena emang sudah dibuat sebelumnya. Kalau belum, kita bisa buat SPT. Buka SPT untuk diedit kembali atau revisi, oke. Lalu setelah itu kita buka SPT PPH dan ke arah transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini ada keterangan untuk mengisi neraca aktiva. Ini dapat kita lihat di soal yang sudah dibuat. Di soal sudah ada bentuk laporan keuangan yang bisa kita isi langsung ke ISPT-nya. Ini peredaran bruto, data keuangan. Lanjut ke bawah. Nah, berikut neraca perusahaan. Yang pertama kita isi kas dan setara kas. Tertera di soal itu senilai 2.450.000.000. Investasi sementara tidak ada, bisa kita lanjut ke poin 3, piutang usaha pihak ketiga itu ada di senilai maksudnya 2.310.000.000. Lanjut ke persediaan senilai 38.380.000.000. Lalu kita isi beban dibayar di muka. Lanjut ke aktiva lancar lainnya senilai 126 juta. $1.266.000.000. Lanjut ke aktiva tetap lainnya. Untuk pengisian neraca aktiva ini
sebenarnya hanya tinggal diisi sesuai dengan neraca perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada penghitungan, cukup diisi sesuai yang ada keterangan di uraiannya. Tapi harus teliti karena ini sangat berpengaruh di jumlah aktivanya yang harus sama di neraca perusahaan. Ya. Jadi pastikan kembali poin-poin yang udah kita isi sesuai yang ada di neraca perusahaan sehingga nilainya sama, yaitu 95.571.431.045 rupiah. Lanjut kita di neraca dan kewajiban. Di dalam data perusahaan terdapat hutang usaha pihak ketiga senilai 4 miliar dan yang mempunyai hubungan istimewa itu sama aja di neraca itu hutang pemegang saham ya, jadi senilai 1,8 miliar. Ada juga hutang bunga, lalu hutang dividen yang masih harus dibayar. Lanjut kita ke hutang bank. Senilai 3 miliar. Rp38.221.000.000. Di sini juga ada kewajiban yang harus diisi. Di neraca terteranya hutang lain-lain senilai 117.700.000. Kita pastikan semua keterangan yang ada di neraca itu masuk ke dalam ISPT dari poin ke poinnya. Terus ada modal saham 40 miliar. Laba ditahan sebelumnya 1.518.500.000. Dan untuk laba ditahan senilai 8.660.739.000. Nah, hasilnya sama yang kayak di neraca aktiva, dia tetap harus sama juga di jumlah kewajiban dan ekuitasnya di neraca perusahaan itu sendiri. Setelah kita mengisi neraca kewajiban, lanjut kita mengisi di laporan laba ruginya. Di laporan laba rugi yang harus kita isi pertama adalah penjualan bersih dari perusahaan. Itu dapat kita lihat di atas soal data keuangannya. Di peredaran
bruto. Peredaran bruto. Penjualan bersih, total penjualan bersihnya senilai 46 miliar. Lanjut ke pembelian, itu senilai 54 miliar 900 juta. Lalu ada saldo barang dagang yang awal, tetap kita isi terus. Lanjut ke akhir. Setelah udah mengisi, pastikan harga pokok penjualan itu sama di laporan peredaran brutonya, total HPP-nya yang ada di perusahaan. Lanjut ke beban umum administrasi. Itu dapat kita lihat di jumlah biaya usaha lainnya. Jadi totalnya itu senilai 3.751.250.000. Di poin ke-10 itu ada penghasilan atau beban lainnya. Karena di sini laporan keuangannya berbentuk beban, maka kita harus memberi tanda kurang sehingga itu mengurangi. Karena itu bukan penghasilan, jadi harus bersifat mengurang supaya total laba neto komersial yang ada di perusahaan itu sama yang ada di ISPT. Selesai. Untuk transkripnya hanya itu yang dikerjakan. Setelah itu pastikan data-data yang kita isi di ISPT itu sudah disimpan ya. Jangan langsung di close, namun harus disimpan. Baru dapat kita close. Setelah kita mengisi transkrip, kita lanjut ke lampiran, yaitu yang pertama kita harus isi lampiran 6 yang merupakan daftar pernyataan modal dan perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Ini berhubung ini sudah saya isi, tapi tetap saya kasih tahu caranya ya. Jadi, yang pertama itu kita harus input domisili perusahaan afiliasi. Ini kita minimize dulu ya. Sebentar. Nah, di soal tertera itu bahwa perusahaan berasal dari luar negeri yaitu Thailand dengan nama perusahaan XBC Intel Corp International Corporation. Nah, dengan alamat kita tetap harus isi juga sesuai yang ada di soal. BUT di Indonesia karena di keterangan soal tidak ada, maka kita tulis tidak ada. Dan yang kita isi selanjutnya adalah valuta asing, yaitu baht Thailand sesuai dengan nilainya. Jumlah falas itu merupakan hasil dari 45 miliar dibagi kurs yang ada.
yaitu 441,96, maka hasilnya 101 miliar. Dengan jumlah rupiah yang sesuai di soal, maka langsung keluar 45 miliar, dan presentasinya 30% dapat kita tulis manual, lalu dapat kita simpan kembali. Data sudah diupdate dan disimpan. Berhubung daftar pernyataan modal cuma di soal cuma hanya satu, maka yang kita isi juga hanya tetap satu. Selanjutnya kita mengisi formulir 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus komisaris. Yang pertama kita lihat bagian A, itu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dapat kita isi sesuai yang ada di keterangan soal. Kita scroll ke atas. Nah, berikut data pemegang saham. Di soal ada keterangan tiga perusahaan maksudnya yang memegang saham. Lalu dapat kita input jumlah modal disetor sepenuhnya. Senilai 7,5 miliar. NPWP-nya juga, NPWP pemegang saham. Lalu nama pemegang saham yaitu PT Wijaya Manunggal Putra. Tertera alamatnya juga kita harus isi. Jalan Pipit 9 nomor 3. Gresik 3C Gresik. Dan jumlah modal pemegang saham itu senilai 40 miliar total dari 3 pemegang saham. Jumlah modalnya itu ditotalin senilai 40 miliar. Yaitu terdiri dari 7,5 miliar, 15 miliar, dan 17,5 miliar. Namun maaf terjadi kesalahan, itu di jumlah modal disetor penuhnya yang isinya 40 miliar. Untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu ya terdiri dari per individunya senilai 7,5 miliar untuk PT Wijaya. Lalu dapat kita langsung simpan. Dividen tidak usah diisi, langsung kita simpan dan isi untuk PT kedua yaitu OBS Sistem Teh. Sama seperti yang tadi, kita tetap harus isi
Jumlah modal yang disetor penuh yaitu 40 miliar dari ketiga PT tersebut. Lalu data-data dirinya, identitas perusahaan, lalu jumlah modal pemegang saham dari PT OBS yaitu 15 miliar. Dan dividen juga tetap tidak usah diisi. Langsung kita simpan. Dan yang terakhir itu dari PT Priyutama. Jumlah modal pemegang saham yaitu 17 miliar 500 juta. Langsung simpan. Tidak untuk rekam baru karena cuma hanya 3. Lanjut ke bagian B yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Langsung dapat kita buat baru, sama seperti tadi yang di bagian A, tapi yang diinput hanya identitas NPWP, nama pengurus, alamat, dan jabatannya. Untuk yang pertama itu ada Elvira Suprihatin. Alamatnya Jalan Bubulak Jati 6 nomor 5 Bekasi. Nomor 3 Bekasi. Lanjut di jabatannya itu ada dia sebagai komisaris. Setelah kita mengisi dengan benar, lalu dapat langsung kita simpan. Untuk kedua itu data diri dari Tommy Prihanto, yaitu selaku direktur utama. Yang data dirinya juga sudah kita buat, identitasnya sudah kita buat di pembuatan ISPT awal. Yaitu pada saat di pembuatan identitas di ISPT kan ada pengisiannya, siapa yang menjadi penanda tangan itu dia juga sudah diisi ya sebenarnya identitasnya, tapi untuk di pengurus komisaris juga tetap diisi lagi. Jabatan direktur utama, simpan. Yang terakhir Himawan Ilham Fauzi, jabatan sebagai direktur, simpan. Selesai.
Untuk pengisian daftar susunannya dan daftar pemegangnya sudah lengkap. Lalu dapat kita simpan dan tutup. Sudah kita simpan lalu kita tutup. Kita buka lagi SPT PPH. Ini yang terakhir, kita buka lampiran untuk formulir 2. Nah, di sini banyak yang harus diinput. Dari jenis biayanya ada harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, sehingga nanti dapat diakumulasi berapa dan sesuai dengan laporan keuangan yang ada di perusahaan itu sendiri. Pertama, kita isi pembelian bahan barang dan dagangan di harga pokok penjualan. Lalu kita isi juga persediaan awalnya. Setelah sudah, kita isi lagi persediaan akhir. Nah, sudah keluar hasilnya. Jumlahnya yang ada itu senilai 34 miliar sesuai dengan yang ada di soal di total HPP-nya. Harus sesuai. Lanjut ke biaya usaha lainnya. Itu ada terdiri dari gaji. Gajinya senilai 1 miliar. Lalu ada transportasinya senilai 300 juta 358 juta 500. Lalu ada kebanyakan nol ya. Lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi senilai 700 juta. Lalu ada biaya sewa juga 244 juta 500.000. Biaya bunga pinjaman tidak ada. Lanjut ke biaya sehubungan dengan jasa. Lalu biaya pemasaran. Sepertinya ada kesalahan penulisan karena kebanyakan. Jadi di sini tuh juga tetap harus detail ya, karena ini sangat mempengaruhi penghitungan PPh badannya. Nah, ini total ini juga harus sama dengan jumlah biaya usaha lainnya. Kalau tidak sama, berarti terjadi kesalahan. Jadi harus pastikan dulu itu sama. Yang terakhir itu ada biaya dari luar usaha.
Untuk biaya dari luar usaha, di soal terdiri cuman hanya ada satu, yaitu biaya bunga pinjaman. Dapat kita langsung input ya di poin biaya bunga pinjaman di ISPT itu sendiri, yaitu senilai 2.550.000.000. Nah, dapat dilihat jumlahnya. Hasil akumulasi dari 3 komponen itu senilai 40.571.250.000, lalu dapat kita simpan. Bila ada keterangan konfirmasi seperti ini, dapat kita langsung pilih yes aja ya, untuk tetap disimpan. Ya, pastikan lagi sudah disimpan, ya. Lalu kita dapat langsung close. Oke, sekian dari video ini. Berikut cara-cara untuk bagaimana menggunakan ISPT mulai dari transkrip dan formulir lampiran 6, 5, dan 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.